Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan apabila Bapak atau Ibu memiliki putra atau putri atau cucu yang berusia balita sampai kelas 8, Komisi Anak GKI Pasir Kaliki mengajak untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu yang kami adakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk kelas balita sampai kelas 3 SD. Melalui Zoom Meeting. Dilanjutkan pukul 9:15 untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD, masih melalui Zoom Meeting juga. Kemudian pada pukul 10 pagi, kebaktian tunas remaja diadakan lewat Zoom Meeting, dan link Zoom Meeting dapat dilihat di warta jemaat atau yang tertera dalam penjelasan sebelumnya. Mari kita ajak putra, putri, cucu Bapak, atau cucu Ibu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah.
menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Abu. Abu adalah akhir dari kehidupan. Segala yang indah dari kehidupan akan berakhir dengan wujud hitam legam, abu. Seperti dedaunan yang hijau dan indah dalam masa kehidupannya, menyatu dengan batang yang memberi kehidupan. Saat terlepas patah dari batangnya, ia menjadi layu dan kering. Warna hijau menyegarkan menjadi coklat menjijikan, dan berakhir dalam pembakaran yang menyiksa, hancur tak berbentuk dan menjadi abu. Begitupun manusia, saat bertumbuh di dalam Kristus, ia menjadi pribadi yang baik, berkarakter Kristus. Tapi pada saat ia terlepas, menjadi seperti dedaunan coklat yang hilang kehidupan, ia menjadi tidak lagi mempunyai karakter Kristus yang baik, ramah dan memberkati. Berakhir dalam dosa yang menghancurkan hidupnya, menjadi abu yang menjijikkan bagi sesamanya. Namun pertobatan dan air baptisan yang dicurahkan, abu yang tidak berarti dan dibuang, memperoleh penyegaran dan mempunyai harapan baru. Harapan akan keselamatan yang Allah janjikan melalui Yesus Kristus. Abu adalah sebuah titik balik pertobatan kita untuk kembali berpaling dari dosa dan kembali menatap dan berjalan ke arah Kristus, Sang Juru Selamat. Ya Allah, di dalam kemurahan-Mu kami datang merendahkan diri. Kiranya Engkau mau menyambut dan menerima kami yang rindu akan pertobatan, agar
kami tertuju kembali pada jalan kebenaran-Mu dan meraih kemenangan iman bersama Kristus. Amin. Kiranya Allah berkenan kepada setiap kita yang datang dengan hati yang tulus dan murni untuk memperoleh kemenangan, kuasa, kebangkitan, dan keselamatan di dalam Kristus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kemenangan iman di dalam Kristus perlu ditempuh melalui pengosongan diri agar dapat menerima anugerah keselamatan yang hanya dari Allah. Dengan kerendahan hati dalam ketakberdayaan diri, kita menghadap Tuhan agar dilayakkan menerima belas kasih atas kedagingan dan keberdosaan kita selama ini. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yoel 2 ayat 12-13. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Marilah kita rendahkan hati dan kembali berbalik kepada Allah untuk menerima keselamatan yang hanya daripadanya. Sucikan dan jadikanku benar. Ya Tuhanku, hidupku terimalah. Kasih yang murni, oh curahkanlah. Taklukkanlah dendam dan nafsuku. Tinggallah kau tetap di hatiku. Marilah berdoa mengakui segala keberadaan dan dosa kita. Ya Tuhan, kami mengarahkan diri kami kembali padamu, meninggalkan segala kepahitan dalam diri, meninggalkan segala kebencian dalam diri, untuk kembali kepada jalan-Mu yang benar. Ya Tuhan, kami mengarahkan hati kami kembali padamu,
meninggalkan segala dosa-dosa kami, meninggalkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami, dan kembali pada pertobatan dan pengharapan dari-Mu. Ya Tuhan, ubahlah cara-cara kami di masa lampau yang bertentangan dengan-Mu. Hapuskanlah segala kesalahan dan dosa kami selama ini, agar kami dapat berpaut hanya pada harapan yang ada di dalam Kristus. Amin. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan lahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu saja aku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang Kau beri padaku. Lengkapi aku
dengan roh yang rela agar pendosa berbalik kepadaku. Lepaskanku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatanku, maka lidahku kan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Mari kita bersatu di dalam doa. Ketika kami menapaki awal masa Prapaskah, kami mau menyatukan tekad kami dalam pertobatan, sehingga hari Rabu ini kami dikuatkan untuk memulai masa Prapaskah, untuk mempersiapkan diri kami, menyambut dan memperingati kemenangan Kristus. Karena itu kami bersama mohon, kuatkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan kami, mengawali masa pertobatan kami dalam kekuatan kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan pembacaan dan perenungan kami akan firman Tuhan. Hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari Rabu Abu ini terambil dari kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17 diberikan judul perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Seruan untuk Bertobat. Tetapi sekarang juga, demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak,
bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka?" Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hari ini kita akan mengawali masa prapaskah kita dengan pertobatan. Karena itu kita akan menandai awal dari masa pertobatan ini dengan abu, untuk mengingat akan kerapuhan dan kelemahan kita yang selalu membutuhkan kekuatan untuk bisa menyatakan pertobatan yang sungguh. Pertobatan tidak sama dengan menyesal. Pertobatan juga lebih dari sekedar pengakuan dosa. Karena pertobatan adalah sikap hati. Sikap hati yang dinyatakan dalam perubahan. Perubahan bukan hanya sikap, tetapi juga perubahan yang ditunjukkan dengan tindakan. Kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai dengan 17 yang tadi kita baca bersama, mengajak kita untuk mengingat seperti apa pertobatan itu dilakukan. Dari ayat 12 dinyatakan bahwa pertobatan itu dinyatakan dengan berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Artinya berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu membutuhkan kesungguhan. Dan kesungguhan itu justru dimulai dari hati. Tetapi tidak berhenti dengan kesungguhan yang dinyatakan lewat hati yang bertekad bulat. Justru kerinduan untuk bertobat dinyatakan juga dengan berpuasa. Artinya sebuah tindakan untuk menahan diri. Lalu juga ditunjukkan dengan menangis. Artinya diekspresikan perasaannya. Dan juga dengan mengadu, menunjukkan sikap hati yang terus-menerus mau mendasari dari pertobatan yang dinyatakan. Dari sini menjadi jelas bahwa kitab Yoel mengajak seruan untuk pertobatan akan pentingnya untuk mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Seperti yang ditegaskan di ayat 13 sampai dengan ayat 14. Tetapi juga menarik bahwa dalam kitab Yoel ini dikatakan bahwa ajakan untuk bisa menyatakan pertobatan justru ditujukan juga secara komunal. Bukan hanya seorang diri. Karena itu dikatakan tiuplah sangkakala.
Artinya sebuah maklumat yang mau diajarkan kepada seluruh jemaah. Dan ini menjadi seruan komunal bahwa pertobatan itu bukan sendiri-sendiri, tetapi dinyatakan bersama-sama untuk saling menopang dan menguatkan. Kalau ini yang diserukan dan diajarkan oleh kitab Yoel untuk kita semua cermati mengawali masa pertobatan kita, maka kita juga perlu untuk menyatukan hati bahwa tindakan pengoyakan hati yang ditujukan dengan tekad dan karya ini adalah sebuah praktek kesalehan yang mau diupayakan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Godaan zaman ini cenderung mengajak kita untuk terjebak dengan pamer di medsos, supaya praktek kesalehannya diumbar kepada orang-orang. Dan ini justru yang menjadi jebakan untuk orang akhirnya melihat pada bungkus dan bukan isi. Orang hanya melihat penampakan luar dan bukan sikap hati yang sungguh. Bagaimana justru gerakan-gerakan pamer, mulai dari pamer makanan, pamer pencapaian, pamer barang kesayangan, pamer kemesraan, pamer prestasi anak, bahkan pamer-pamer relasi dengan orang penting. Belum lagi kegiatan pelayanan dan kerajinan untuk membaca Alkitab yang diekspos begitu rupa, seringkali bisa menjadi godaan terbesar dalam kita menyatakan tindakan pertobatan yang mau dinyatakan selama masa Prapaskah ini. Karena itu bisa jadi tindakan-tindakan yang justru menggoda kita untuk pamer di media sosial itu bisa jadi motifnya baik. Namun tidak jarang justru pamer di medsos ini bisa didomplengi dengan niatan-niatan untuk memperoleh pengakuan dan akhirnya menyombongkan diri. Tentu tindakan kesalehan yang ditantangkan oleh kitab Yoel bukan barang pameran. Ini justru menyangkut sikap hati yang mau terbuka di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah ketika kita mau mengawali masa Prapaskah ini, masa pertobatan kita bersama memohon kekuatan Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita sungguh-sungguh mau menahan diri. Kita sungguh-sungguh mau mengekspresikan perasaan kita dalam segala kesungguhannya. Dan mau menjaga sikap hati kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menguatkan kita memasuki masa pertobatan kita untuk menyongsong masa kemenangan Kristus yang akan kita rayakan. Tuhan menguatkan kita dan senantiasa memampukan kita menyatakan sikap tobat yang sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam iman para pendahulu kami, abu digunakan sebagai simbol pertobatan. Simbol yang menggambarkan ketidakpastian dan kerapuhan dari kehidupan manusia. Sama seperti mereka, kami pun mengalami abu keputusasaan. Kami pun menapaki kehidupan melalui abu kehilangan dan duka cita. Kami berlutut dalam abu keretakan diri. Ya Allah, sumber kehidupan kami. Dari debu Kau mencipta,
Kau membentuk kami dan memberi kami kehidupan. Biarlah kiranya abu ini bukan hanya sebagai tanda dari pertobatan dan kematian kami, tetapi juga sebagai pengingat akan anugerah-Mu pada kami. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami serahkan kehidupan ini selama-lamanya padamu. Amin. Rabu abu ini merupakan awal masa Prapaskah selama 40 hari sebelum Paskah. Abu yang diambil dari pembakaran daun palem ini merupakan penanda tekad tobat dalam pengakuan bahwa manusia berasal dari abu dan akhirnya harus kembali lagi menjadi abu. Dalam kitab Imamat, abu adalah sesuatu yang kotor, menjijikan, dibuang bersama-sama dengan kotoran dari hewan kurban bakaran. Bahkan pemazmur juga mempertanyakan hakikat debu dengan berseru, dapatkah debu memuliakan dikau atau mewartakan kesetiaanmu? Segala yang ada dan indah pada akhirnya akan tiada dan menjadi abu. Abu mempertegas simbol kefanaan, suatu yang menyedihkan. Namun, dengan air baptisan yang dicampurkan dengan abu daun palem ini, kita diajak untuk memandang abu secara positif. Bahkan dengan air baptisan bercampur dengan abu sebagai tanda mati terhadap dosa. Dengan demikian, peringatan Rabu Abu ini menegaskan bahwa diri kita hanyalah abu yang bersedia dibentuk oleh Tuhan dalam sikap pertobatan dengan menyatakan perubahan dalam terang firman Tuhan. Ku
Marilah dengan rendah hati di hadapan Allah, kita memohon agar Allah mengingat kita yang adalah debu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Menandai tekad tobat pada Rabu Abu ini, kita akan mengepalkan tangan kanan kita dan menepuk dada kiri kita sambil berkata bersama, "Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kiranya Tuhan memampukan saya menyatakan pertobatan yang sungguh. Amin." Mari kita menegaskan pengharapan kita. Umat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Syukur kepada Allah. Dirimu yang dulu telah dilebur kembali menjadi abu, dan dari abu engkau dibentuk menjadi ciptaan baru menurut kehendak Sang Pencipta, Allah Bapa, agar melalui pertobatan tercipta diri yang berserah kepada Allah, diri yang rendah hati, dan diri yang melayani dengan ketulusan. Kiranya pengampunan Allah yang telah merengkuhmu dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang sempurna,
selalu menyertai dan membarui kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosana, 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 amin, amin, amin. Thank you.